Mikroba. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya bisa diamati dengan bantuan mikroskop. Mikroorganisme dan ada yang tersusun dari satu sel atau uniseluler dan ada yang tersusun atas beberapa sel atau multiseluler. Walaupun organisme uniseluler hanya tersusun atas satu sel, mikroorganisme tersebut menunjukkan semua karakteristik organisme hidup, yaitu bermetabolisme, bereproduksi, berdiferensiasi, melakukan komunikasi, melakukan pergerakan, dan berevolusi. Organisme yang termasuk ke dalam golongan mikroorganisme adalah bakteri, archaea, fungi, protozoa, alga mikroskop. Mikroorganisme terdapat di mana-mana. Interaksinya bersama mikroorganisme atau dengan organisme lain dapat berlangsung dengan cara aman dan menguntungkan maupun merugikan. Mikroorganisme juga sering diasosiasikan dengan penyakit-penyakit infeksi atau pembusukan makanan. Namun, mayoritas mikroorganisme justru memberikan kontribusi bagi keseimbangan ekosistem lingkungan hidup, khususnya bagi kesejahteraan umat manusia. Sebagian kecil mikroorganisme bersifat patogen. Mikroorganisme alami yang hidup di dalam tubuh manusia disebut mikroorganisme normal atau flora normal. Namun, flora normal ini tidak patogen, namun dalam keadaan tertentu ia bisa menjadi patogen dan menimbulkan penyakit infeksi. Dampak negatif bagi tubuh manusia. Sebagai sarana penularan penyakit menular dan keracunan makanan, terutama keracunan akut, adapun beberapa bakteri yang merugikan itu adalah 1. Neisseria gonorrhea. Bakteri ini dapat menyebabkan kerugian berupa kencing nanah baik pada wanita maupun pada pria. Yang kedua yaitu Bordetella petrotis. Bakteri ini menimbulkan kerugian pada manusia berupa menyebabkan munculnya gejala batuk rejan pada manusia yang sangat mengganggu. Yang ketiga, Treponema pallidum. Bakteri ini, jenis ini dapat menyebabkan munculnya PMS alias penyakit menular seksual, yaitu penyakit sifilis. Yang keempat, Coxiella burnetii. Bakteri ini dapat menyebabnya munculnya gejala demam yang ditularkan melalui hewan, ternak, dan juga udara. Yang kelima, Salmonella, yaitu kerugian dari bakteri ini dapat pada manusia adalah dapat menyebabkan penderitaan, mengalami keracunan dan makanan. Yang keenam, Clostridium tetani. Kebanyakan bakteri ini memberikan dampak buruk pada manusia berupa munculnya penyakit tetanus. Keracunan massal di Kapuas disebabkan bakteri Salmonella dan Coccus. Kasus keracunan massal tersebut terjadi di Desa Narahan, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah tahun 2019 yang mengakibatkan 308 orang keracunan massal usai berbuka puasa yang ternyata positif mengandung bakteri Salmonella dan Coccus. Pihak Dinas Kesehatan mengambil sampel makanan yang menjadi sumber keracunan, diantaranya nasi, kurma, telur, sambal merah, dan roti gepeng. Dan hasil pemeriksaan sementara dari semua sampel positif mengandung bakteri Salmonella, dan untuk telur dan sambal merah positif bakteri Coccus. Korban mengalami gejala seperti mual-mual, buang air besar atau BAB, pusing, dan disertai demam. Proses timbulnya bakteri Salmonella ini lantaran kemungkinan proses pembuatan atau penyimpanan masakan
dan lain sebagainya dikarenakan proses pengolahan dan penyajiannya kurang higienis.